Baik, sahabat Pramtus, kali ini kita akan coba bikin rekapan stok barang ya buat sahabat UMKM. Nah, dalam pembuatan stok barang di Microsoft Excel ini kita akan bagi 3 langkah. Dalam hal ini yang pertama yaitu pembuatan katalognya, dan yang kedua ialah menghubungkan ketiga data ini ya, katalog, barang yang masuk dan barang yang keluar. Dan yang terakhir adalah dengan penghitungan rumus yang nanti di ending. Baik, langkah awal yang pertama ialah kita membuat katalognya dulu ya. Di kolom katalog kita ini bisa kita bikin beberapa kolom, diantaranya kode barang, terus nama barang, terus stok barang, lalu juga barang yang masuk, barang yang keluar, serta di menu terakhir mungkin ada stok akhir ya, stok akhir barang. Nah, kita kasih nama dulu di sini ialah katalog barang, artinya jumlah barang ya. Kita samakan dulu ininya, jumlahnya, dan jangan lupa kita buat dulu kolom ini ya dengan tabel. Langkahnya ialah dengan memblok nama-nama akun ini ya, lalu pilih insert, lalu pilih tabel, lalu sahabat jangan lupa diklik my table has header ya, artinya nanti kalau ke bawah ini nama-nama akun ini bisa terlihat tanpa harus mengunci dulu gitu ya. Nah, setelah itu ini menu katalog barangnya sudah jadi. Selanjutnya kita buat katalog masuk, artinya barang yang masuk. Nah, di menu barang yang masuk silahkan sahabat Pramtools bisa buat di sini tanggal untuk menentukan waktu barang masuk. Lalu setelah itu kita buat kode barangnya. Lalu setelah itu ada nama barang, nyambung ke yang tadi ya. Yang selanjutnya jumlah barang yang masuk, langkahnya sama ya, barang masuk. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, jangan lupa langkah yang sama ya buat kita jadikan tabel supaya mudah nanti ke depannya ya. Nah, selanjutnya di menu yang keluar juga sama ya, kita kasih tanggal, lalu ada kode barang, selanjutnya ada nama barang, selanjutnya juga ada jumlah keluar. Kita buat kolomnya barang keluar judulnya ya. Setelah itu kita samakan ininya, dan jangan lupa di blok insert table ya, seperti biasa my table has header. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa siapkan datanya. Nah, contoh di sini kita akan buat kode barangnya A001, misalkan nama barangnya pulpen. Selanjutnya bisa kita buat 5 barang saja deh ya. Di sini pulpen ada buku, ada penghapus, ada pensil, dan juga ada penserut ya. Di barang masuk pun sama ya, misalkan tanggal 22 November umpama ya. Setelah kita menyiapkan data di katalog ya berupa barang, umpama kita kasih stok barangnya, kita samaratakan saja masing-masing 100 ya. Nah, setelah itu kita langsung menghubungkan antara katalog ya, terus di sheet menu masuk ini
di data masuk dan data keluar untuk dihubungkan ya dengan rumus. Nah, langkah awal ialah di tabel barang masuk ya, untuk secara otomatis nih ya, supaya nanti kita mengklik kode barang langsung nama barangnya muncul gitu. Nah, di nama barang ini silahkan sahabat Pramtus masukkan rumus VLOOKUP ya, lalu kurung buka. Di sini ada kode barang ya. Nah, setelah itu nanti ketika kode barang ini dimaksudkan lookup value itu ketika kode barangnya ditulis lalu muncul nama barangnya apa ya. Setelah itu, setelah kode barang lalu titik koma untuk menutup, lalu di menu katalog sahabat blok kode barang dan nama barang. Nah, ini di blok ya. Setelah itu titik koma ya. Setelah itu masukkan angka 2 karena nanti akan ditampilkan itu nama barang ya di kolom 2. Maksudnya kolom 2 itu kolom 1, kolom 2. Nah, artinya ini ya, menu pulpen, buku, penghapus dan sebagainya. Setelah itu titik koma, pilih masukkan false untuk menutup, lalu kurung tutup, enter ya. Nah, maka di menu barang masuk ini akan muncul NA, artinya apa? Belum ada barang ya. Kenapa? Karena kode barangnya belum ditulis. Akan tetapi ketika kode barang misalkan kita tulis A001, maka nama barangnya akan muncul pulpen sesuai nama di katalog. Kode barangnya A01, nama barangnya pulpen, maka di menu barang yang masuk pun sama ya, kodenya A01, nama barangnya pulpen ya. Kita tulis lagi di bawahnya umpamanya A002, maka otomatis nama barangnya akan berubah menjadi buku ya. Inilah mengapa pentingnya kolom ini dikasih insert table tadi, sehingga kalau kita menulis kembali di bawahnya maka akan muncul secara otomatis tanpa harus kita ngeblok gitu. Nah, selanjutnya di menu keluar ya, di menu masuk barang keluar, sahabat Pramtus sama melakukan langkah yang sama, yaitu di nama barang ini ya, kita tulis VLOOKUP untuk memasukkan nama barang tadi ya. Setelah VLOOKUP kurung buka, lalu di sini pilih tekan kode barang, setelah itu titik koma, lalu pilih ke menu katalog. Sama ya, lakukan langkah yang tadi, yaitu dengan blok kode barang dan nama barang. Selanjutnya titik koma, setelah itu pilih angka 2 juga. Kenapa? Karena tadi akan memunculkan ini ya, kolom 1, kolom 2, yaitu nama barangnya. Lalu titik koma, setelah itu false, kurung tutup, maka tekan enter. Otomatis ya di barang keluar ini akan muncul seperti ini. Kita kasih tanggal, umpamanya tanggal 22 November. Kode barangnya A003, maka otomatis ada penghapus. Kita lihat apakah benar penghapus A003, yaitu penghapus, benar ya, menu keluar gitu. Kita tambah lagi misal A004, yang akan muncul adalah pensil gitu ya. Selanjutnya juga A005, itu penserut. Nah, langkah selanjutnya ialah menghubungkan jumlah ya, data rumus, menghitung jumlah barang keluar yang akan dihubungkan ke katalog barang ya. Nah, sahabat, langkah awalnya adalah silahkan ke menu katalog barang. Selanjutnya di kolom masuk ini rumus menggunakan SUMIF ya, lalu kurung buka. Selanjutnya pilih range ya. Range itu barang mana aja yang akan dimasukkan di sini. Karena ini berhubung menunya masuk, kita pilih masuk. Yang akan dimasukkan ialah kode barang ini ya, yang masuk. Terus titik koma.
Setelah itu kembali lagi ke menu katalog, pilih kolom kode barang, cukup satu saja di sini A01, lalu setelah itu titik koma, sum range. Nah selanjutnya di sum range ini blok jumlah barang masuk di tabel masuk ini ya, di blok aja. Jangan lupa sebelumnya datanya ditulis dulu, tapi nggak apa-apa lah, kita tulis rumusnya dulu saja. Setelah itu kurung tutup, enter ya. Nah di sini data yang masuk itu masih 0 karena kita di kolom barang masuk belum ditulis. Nah contoh di sini tanggal 22 November kode barangnya A01 kita tulis jumlah barang masuknya ada 5, buku ada 7, dan penghapus bisa ada 5. Kita lihat di katalog barang pulpen, nah masuk 5 ya. Terus buku ada 7, di menu masuk 7, lalu penghapus juga jumlah masuknya 5, di katalog pun penghapus barang masuk 5. Nah sekarang menghubungkan data keluar, barang yang keluar dengan di pusat katalog ya, sama saja dengan rumus masuk, yaitu sama dengan sum if ya, kurung buka, lalu pilih range yaitu kode barang di menu barang keluar. Setelah itu titik koma, selanjutnya kita pilih lagi di katalog ya, kode barang cukup menekan di sini saja di A001, selanjutnya titik koma. Nah di kolom range selanjutnya adalah dengan memblok jumlah yang keluar, barang yang keluar ya. Setelah itu kurung tutup, tekan enter. Nah di sini kan masih 0 karena di kolom keluar belum diisi. Kita contoh isi 1, 2, 3 ya, maka otomatis penghapus akan keluar jumlahnya 1 ya. Lalu di pensil jumlah keluarnya 2, A04 2. Di penserut jumlah keluar 3. Selanjutnya di kolom stok akhir, setelah kita bisa menampilkan barang dan masuk ya, ini untuk mempermudah saja nih barang yang masuk dan barang yang keluar. Nah di stok akhir ini kita tinggal menghitung dengan rumus biasa ya, sama dengan stok barang ditambah masuk ya, dikurangi keluar ya, dikurangi jumlah barang keluar, tekan enter. Nah maka otomatis barang yang stok akhir di kondisi warung ya atau toko sahabat Pramtus adalah segini gitu ya. Ini untuk data jumlah barang yang masuk ya, ini data jumlah barang yang keluar gitu ya, mempermudah saja. Jadi sahabat Pramtus tidak usah bingung-bingung, gampang lah ya ini mah. Jadi tinggal dibuat saja untuk keperluan pendataan barang di warung UMKM sahabat Pramtus. Demikian yang bisa di share, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.